Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data, masih data manipulation language. Lanjutannya masih mengikuti modul yang ada di aplikasi basis data. Di sini hari ini kita akan membahas tentang fungsi agregasi, di mana di dalamnya ada beberapa operator yang akan digunakan, yang bisa digunakan ya. Yang pertama itu ada APJ untuk menghitung nilai rata-rata, kemudian ada count untuk menghitung jumlah data, ada max untuk menghitung nilai terbesar, ada min menghitung nilai terkecil, dan sum untuk jumlah nilai. Nah, kemudian teman-teman juga nanti kita bisa menggunakan fungsi distinct, yaitu untuk mengurutkan record tanpa perulangan isi record yang sama. Lalu nanti akan menggunakan fungsi alias, menggunakan perintah as, ya. Lalu nanti kita juga bisa menggunakan fungsi concat, misalnya ya, concatenates, yaitu untuk menyambung kata. Nah, biar nggak lama, kita langsung saja untuk prakteknya. Pertama-tama kita buka dulu sumnya untuk menjalankan MySQL ya, seperti biasa. Oke, kita jalankan MySQL-nya, kemudian kita jalankan juga, kita buka untuk command prompt ya. Oke, kita ikutin instruksi-instruksi yang ada di modul aplikasi basis data. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa langsung tanpa perlu melihat video ini, bisa langsung ke modulnya, kemudian mengikuti yang ada di modul. Tapi pastikan teman-teman tidak hanya mengikuti, tapi juga memahami apa yang diinstruksikan, dan sintaknya seperti apa itu harus teman-teman pahami. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti apa yang diinstruksikan oleh modul aja, gitu. Oke ya. Oke, kita masuk dulu ke dalam MySQL-nya. Oke, kita bikin sebuah database dengan nama DB lanjutan, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kalau nggak salah, saya pernah bikin gitu, minggu kemarin kita bikin database namanya DB lanjutan gitu kalau nggak salah. Jadi kita lihat dulu database. Oh, kemarin DB latihan ya. Berarti sekarang kita buat dulu namanya DB lanjutan. Sebuah database dengan nama DB lanjutan. Oke, create database db_dml_ lanjutan titik koma. Oke, kita cek show database. Ya, ada ya, udah berhasil kita buat. Harusnya teman-teman sudah paham ya kalau untuk bikin database itu seperti apa, kemudian bikin tabel kayak gimana, karena sebelumnya kita juga pernah membuatnya, pernah belajar juga. Lalu kita aktifkan dulu database ini. Caranya menggunakan use db_dml_lanjutan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat satu buah tabel dengan nama pengajar. Tabelnya seperti ini. Ada sekitar 5 buah field. Kemudian ini tipe datanya, ini size-nya, dan ini keterangannya. Oke, kita buat sebuah tabel dengan nama pengajar. Perintahnya create
Tabel pengajar. Oke. Field pertama namanya nib, tipe datanya karakter, size 4, kemudian dia sebagai primary key, kita notol dulu deh, terus primary key, koma, terus nama, tipe datanya varchar. Oke, teman-teman tinggal diikutin ya. Oke, seperti itu. Kemudian lihat struktur tabel. Masih ingat ya, sambil kita mengulang, sambil kita mengingat lagi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita selesaikan, biar teman-teman gak lupa. Jadi harus terus-terusan diulang ya. Makanya kenapa di modul ini si sintaknya itu atau intrusnya terus-terusan diulang, karena itu semakin sering kita mencoba maka akan semakin familiar dengan apa yang kita lakukan kayak gitu. Oke, hasilnya seperti ini. Ini nama kota asal gaji SKS, primary key untuk nib-nya. Lalu sekarang kita masukkan datanya ini ke dalam tabel ini. Insert into pengajar. Teman isikan fieldnya ya, bisa di enter biar kelihatan. Nib, kayak ikutin yang ini susunannya. Nib, nama, kota asal, SKS gaji. Nib, koma, nama, koma, kota asal, koma, SKS, koma, gaji, kemudian kurung tutup. Sekarang kita masukkan values atau nilainya dalam tanda petik ya. Yang pertama 0101, tanda petik, koma, tanda petik lagi. Nah, masukkan namanya Ahmad Rio, tanda petik, koma, tanda petik. Tangerang untuk kota asalnya, tanda petik, koma, tanda petik, SKS-nya 4, tanda petik, koma, tanda petik, kemudian gajinya 3 juta. 1300000. Sip, tanda petik, kurung tutup, koma. Record pertama sudah kita masukkan. Kita masukkan record yang kedua, yaitu tanda petik 0102, tanda petik, koma, tanda petik, Serang, SKS-nya 2, gajinya nama dulu ya harusnya, Iwan Kurniawan, tanda petik, koma, tanda petik, kota asalnya Serang, SKS-nya 2, gajinya 2 juta. Kurung tutup, koma. Yang ketiga, (0103)
atas nama Asep Kus Number, kota asal Tangerang, SKS-nya 4, lalu 3 juta. Oke, yang keempat 0104 Wati Irawati, asal Bandung, SKS-nya 3, gajinya 2 juta. Yang kelima Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal tekan enter saja. Oke, huruf query oke. Sudah masuk sekitar 6 record. Selanjutnya, tampilkan isi seluruh record pada tabel pengajar, kemudian urutkan berdasarkan gajinya. Perintahnya untuk menampilkan itu menggunakan select, bintang, nama tabelnya pengajar, order by gaji, karena kita akan menampilkan berdasarkan gajinya. Itu kemudian akan diurutkan secara dari yang terbesar ke yang terkecil, descending ya. Berarti spasi DESC titik koma enter. Sorry. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami masalah atau error seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Ini kan ada pesan errornya ya, bahwa you have an error in your SQL syntax. Artinya di sini saya ada masalah atau ada kesalahan penulisan dalam sintak MySQL-nya. Kemudian cek the manual that correspondent to your MariaDB. Jadi saya harus mengecek secara manual. Nah, ini katanya yang salahnya itu ada di pengajar, order by gaji -s at line 1. Berarti pengajar, order by, select bintang pengajar. Dari sini ya mulainya. Oke. Ada yang kurangnya apa? Saya kurang memasukkan select itu ya, bintang prom. Harusnya pakai prom ya. Pengajar, order by gaji DSC. Nah, harusnya seperti itu. Pakai prom. Di sini saya salahnya tidak pakai
from, enter. Nah, kayak gitu. Akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian tampilkan rata-rata gaji pada tabel pengajar. Nah, di sini kita akan mulai menggunakan fungsi rata-rata. Kita akan mencari rata-rata gaji pada tabel pengajar. Caranya adalah dengan melakukan select, kemudian APG gitu ya, dalam kurung gaji. Artinya kita akan memilih rata-rata. Dalam kurung ini adalah field yang mau kita cari rata-ratanya. From pengajar, dari tabel pengajar. Select average, select average gaji from pengajar, artinya pilih nilai rata-rata gaji pada tabel pengajar. Oke, ini rata-ratanya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini ada perbedaan ya. Tadi saya salah masukkan. Harusnya yang SKS 3 itu 2.500.000, tapi saya masukkan 2 juta. Teman-teman kalau ngikut ini bisa diedit, kalau mau disamakan ya, tinggal diedit aja seri code-nya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya masih sama aja sih. Tampilkan gaji terendah. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah min. Sama seperti yang tadi. Tekan keyboard paling atas, karena ini hampir sama untuk sintaknya. Jadi kalau teman-teman misalkan malas buat nulis lagi, dan sebelumnya kita pernah menuliskan sintak yang sama, jadi teman-teman bisa menggunakan keyboard. Itu ada arah panah atas dan panah bawah, tinggal dipilih mana yang akan teman-teman sintaknya diedit, atau misalnya sintaknya sama gitu. Min ya, kita ganti ya, average-nya ganti sama min, enter. Maka ini gaji yang paling rendah sekitar 2 juta. Tuh, kalau misalkan teman-teman pengen cari yang terbesar, berarti menggunakan max ya. Kita coba kalau misalkan yang terbesar dan juga sih pakai max. Nah, gitu. Terus tampilkan jumlah total keseluruhan. Berarti jumlah total itu menggunakan perintah sum ya, sum. Tinggal ganti itunya aja. Sininya semua sama seperti ini. Tuh, kemudian kita bisa menampilkan jumlah gaji dengan pengajar yang memiliki SKS lebih dari 3 SKS. Caranya adalah dengan melakukan sama seperti yang tadi. Cuman di sininya teman-teman hapus dulu si titik komanya karena kita belum selesai. Tinggal ditambahkan saja pakai word SKS lebih dari 3 titik koma baru. Artinya kita akan memilih jumlah gaji dari pengajar di mana si SKS-nya itu lebih dari 3. Perintahnya seperti ini. Teman-teman juga bisa sambil dicatat ya, dicatat manual gitu untuk perintah-perintah tertentunya. Jadi kalau teman-teman nanti lupa, tinggal dicek lagi gitu. Bentar. Oke, ini adalah gaji. Jumlah gajinya di mana yang SKS-nya lebih dari 3. Kemudian kita menampilkan isi record hanya field kota asal tanpa perulangan. Isi record yang sama kemudian lakukan secara ascending berdasarkan kota asal. Tanpa perulangan. Nah, ini menggunakan perintah yang tadi ya. Distinct. Kalau kita scroll lagi ke atas, ini kan ada beberapa perintah yang bisa kita pelajari hari ini. Itu tadi kan kita menggunakan perintah agregasi ya, average, count, max, dan sebagainya. Kemudian kita sekarang akan menggunakan perintah distinct, yaitu untuk mengurutkan record tanpa perulangan isi record yang sama. Jadi maksudnya gini, kita coba dulu. Mana tadi? Sampai ke sini. Nah, ini adalah perintah dari distinct. Select distinct
kota asal, from pengajar, order, oke, enter deh, order by kota underscore asal ascending, kita urutkan secara ascending, lalu enter. Nah, tanpa perulangan kan tadi disebutkan ya. Jadi yang ada yang keluar adalah Bandung, Jakarta, Serang, Tangerang. Harusnya kan tadi recordnya ada sekitar 6 ya. Cuman di record yang tadi kota asalnya itu ada beberapa yang sama. Kita cek lagi coba. Ada beberapa yang sama, misalnya Bandung kan ada 2 ya. Nah, kalau menggunakan distinct, kita akan menampilkan seluruh record. Tapi menggunakan perintah distinct, artinya kita akan menampilkan tanpa ada perulangan nilai yang sama. Kalau misalkan di sini Bandung kan ada 2. Kalau kita menampilkan tanpa menggunakan distinct, pasti Bandungnya nanti ada 2 juga. Nah, kalau kita menggunakan perintah distinct, maka yang ditampilkan hanya 1 saja, kayak gitu. Perintahnya itu distinct namanya. Kemudian kita bisa mencari data gaji dari pengajar, sama ya kayak yang tadi. Tinggal diganti saja, misalkan yang ini. Average, kita akan mencari rata-rata gaji dari pengajar tanpa menggunakan SKS. Berarti hapus lagi. Kita akan mencari rata-rata gaji dari seluruh pengajar. Rata-ratanya seperti ini. Gitu. Kemudian kita bisa membuat alias. Nah, ini juga alias nih menggunakan S yang tadi ya. Buat alias untuk tabel dengan nama TP. Kemudian tampilkan record hanya pil, nama, SKS, dan gaji. Nih, kita lihat dulu. Select TP dot nama, koma, tp.sks, tp titik gaji from pengajar stp titik koma. Nah, jadi kita akan menampilkan pil nama, kemudian SKS, dan gaji dari tabel pengajar. Di mana si tabel pengajar ini akan diberikan nama alias, yaitu TP. Enter. Itu. Nah, jadi si tabel ini, ya, si tabel ini punya nama alias, nama panggilan gitu ya. Nama panggilannya adalah tabel pengajar. Jadi selain namanya tabel pengajar, dia juga punya alias sebagai TP. Itu nama aliasnya. Itu adalah perintah untuk penggunaan alias. Kemudian buat alias untuk pil nama dengan nama pengajar. Kemudian tampilkan isi record hanya berdasarkan alias nama pengajar. Kita coba lagi, select nama nama underscore pengajar. Tadi kan di pil pengajar ini ada, di tabel pengajar ini ada sebuah pil dengan nama ya. Nama pilnya itu nama. Nah, kemudian si nama ini akan diberi alias dengan nama pengajar. Artinya, kita lihat dulu. From pengajar titik koma. Nah, kan harusnya kalau tidak menggunakan alias ini bukan nama underscore pengajar ya. Nama dari pilnya harusnya nama doang gitu. Nah, karena tadi kita menggunakan alias atau memberikan nama panggilan terhadap pil nama ini menjadi nama underscore pengajar, maka yang ditampilkannya itu akan nama aliasnya.
Jadi bukan nama dari struktur tabel yang kita buat tadi, yaitu nama gitu. Jadi yang akan ditampilkan adalah nama aliasnya. Gitu. Misalnya teman-teman, ini kan nama ya. Teman-teman bisa ganti gitu. Misalkan jangan nama pengajar. Misalkan ganti jadi dosen. Bentar. Nah, maka si nama ini akan berubah nama fieldnya menjadi dosen karena kita telah menggunakan perintah alias, yaitu as seperti ini terhadap nama dari field nama. Itu dirubah namanya menjadi dosen. Itu. Nah, ini juga sama kalau teman-teman pengen SKS, lakukan seperti itu, gitu ya. Yang lainnya juga ini masih sama. Itu cuman ya ini juga masih sama. Seperti yang tadi. Oh, ini beda nih. Ini adalah penggabungan dari rumus dari operator, dari beberapa operator. Jadi misalnya kita coba ya kalian ya. Di sini kita akan membuat alias dengan nama hasil. Dan merupakan hasil perkalian. Oh, di sini kita akan membuat sebuah field baru. Kita akan membuat sebuah field baru. Nama fieldnya itu nanti hasil. Hasil ini nilainya itu akan didapatkan dari perkalian antara SKS dengan gaji. Jadi gini, kita pertama akan memilih dulu tabel yang mau ditampilkan, yaitu tabel yang mau ditampilkan adalah NIP, kemudian nama, kemudian kota asal, lalu SKS, dan gaji. Kemudian kita tambahkan satu buah field baru dengan nilainya itu SKS dikali gaji. Gitu. Sebagai hasil. Oke, kita kebawahkan S. Oke. S hasil. Itu dari pengajar. Nah, artinya kita akan menampilkan NIP, nama, kota asal, SKS, gaji, dan satu tabel tambahan yaitu hasil, nama field, bukan nama field tambahan, yaitu hasil, yang dimana si field hasil ini akan diisi dengan nilai SKS dikali gaji. Gitu. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi ada field baru dengan nama hasil, di mana si values-nya ini atau si nilainya ini didapatkan dari perkalian antara gaji dengan SKS. Gitu. Nah, ini juga sama. Di sini teman-teman juga bisa bikin satu field baru ya, nama bonus. Si nilainya itu hasil perkalian antara SKS dengan 100.000. Gitu. Jadi caranya sama aja seperti yang tadi. Gitu ya. Teman-teman tinggal dipilih dulu. Select yang mau ditampilkannya apa aja fieldnya. Nama, SKS, dan bonus gitu ya. Nah, si bonus ini berarti kita akan memasukkan dulu nilainya dalam kurung SKS dikali 100.000 ya. Kurung tutup S bonus from pengajar. Select nama SKS dan SKS bonus kita enter. Nah, ini adalah field yang baru dengan nama bonus hasil dari perkalian antara SKS dengan 100.000. Gitu. Ini, nah misalkan, jadi si S ini adalah untuk
untuk menampilkan data supaya mudah dipahami oleh pengguna akhir. Artinya kita bikin sebuah tabel ya, misalkan dulu pernah kita bikin sebuah tabel, kemudian kan kita ingin membuat sebuah laporan misalkan dari pengolahan data tersebut. Nah biasanya kan si laporan yang kita buat itu bukan untuk diri kita sendiri biasanya, tapi juga misalkan untuk atasan kita atau orang-orang yang membutuhkan. Nah orang-orang yang membutuhkan ini kan dia tidak tahu dari tabel yang kita buat gitu, jadi mereka harus dibuat paham. Biar mereka bisa paham dengan isi datanya, maka kita buat sebuah alias kayak gitu. Itu misalnya kita tampilkan gaji terbesar nih. Nanti select, ini contohnya lagi ya, max gaji S gaji underscore terbesar. Nah, misalnya kita akan memberitahukan ke orang lain dari beberapa tenaga pengajar ini kira-kira gaji terbesarnya berapa. Cuman di sini kita menggunakan alias biar orang lain bisa paham dari laporan yang kita berikan bahwa 3 juta ini adalah gaji yang terbesar gitu. Kemudian buat alias dengan nama tunjangan dan merupakan hasil perkalian antara pil SKS dengan kemudian tampilkan berdasarkan discounting berdasarkan tunjangan. Nah di sini juga sama, select, kita akan menampilkan NIP, kemudian nama, kemudian kota asal, SKS, gaji, dan satu pil alias yang diisi dengan nilainya dari SKS dikali 250.000 gitu sebagai tunjangan namanya dari pengajar. Gitu ya, ada tunjangannya gitu. Nah ini adalah data manipulation language, jadi semuanya adalah manipulasi terhadap data-data di dalam tabel ini gitu. Jadi kita tidak merubah struktur. Kalau yang merubah struktur tabel itu adalah DDL. Nah kalau misalnya kita memanipulasi data-data di dalam tabel itu dinamakan dengan DML kayak gitu. Nah selanjutnya teman-teman juga bisa melanjutkan dari latihan ini. Di modulnya ada latihan DML yang keempat, teman-teman bisa coba sampai ke bawah gitu ya. Supaya teman-teman sering latihan, maka akan sering lebih cepat tahu gitu, lebih cepat paham.